Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Pasti kabar kalian baik dan selalu sehat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi di bab 1. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aditya Rosa. Ibu mengajar di SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Mata pelajaran yang Ibu ajar yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Baiklah, materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai teks deskripsi. Sebelum kita menuju materi teks deskripsi, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang keempat, menyajikan data gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Selanjutnya, kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengetahui apa yang dimaksud teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mengetahui jenis-jenis teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Yang keempat, peserta didik mengetahui struktur teks deskripsi. Yang kelima, peserta didik mengetahui kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teks deskripsi. Yang pertama, mengenai definisi teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Yang keempat, struktur teks deskripsi. Yang kelima, jenis teks deskripsi. Yang keenam, langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang ketujuh, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang kedelapan, contoh teks deskripsi. Baiklah, pertama-tama
yang akan dibahas yaitu mengenai definisi teks deskripsi. Di bawah ini ada definisi teks deskripsi menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata deskripsi sendiri memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tujuannya agar pembaca lebih memahami maksud penulis dengan lebih mudah dan membuat pembaca seolah masuk dalam suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Yang kedua, menurut Utol Dewo 2007, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Yang ketiga, menurut Kerak, pengertian deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang membuat objek tersebut seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seolah berada di depan para pembaca. Jadi, definisi teks deskripsi menurut beberapa para ahli bisa disimpulkan bahwa deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran secara menyeluruh dengan kata-kata melalui tulisan yang bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami sebuah tulisan, bahkan dapat merasakan suasana yang coba digambarkan oleh penulis bisa dirasakan langsung oleh pembaca. Selanjutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang-orang yang membaca teks ini dapat seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Secara rinci, tujuan teks deskripsi yang dibuat oleh seorang penulis antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Yang kedua, untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Yang ketiga, teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil sebuah pengamatan atau observasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau juga objek sesuai dengan data serta fakta yang diperoleh oleh penulis teks. Yang keempat, tiap-tiap akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis, sehingga akan terkesan seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema atau topik yang ada tersebut. Dalam mencapai kesan yang sempurna itu, penulis deskripsi akan merinci objek dengan kesan, fakta, serta juga citraan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi ini sangat jelas, sehingga akan dapat sangat mudah untuk membedakan teks deskripsi ini dengan teks yang lainnya. Berikut ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri psikis atau keadaan pada satu objek dengan Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi.
Terdapat 4 struktur yang menyusun teks deskripsi sehingga menjadi satu keutuhan. Nah, di bawah ini merupakan 4 struktur tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi. Penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok dengan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau lebih mudahnya, deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Yang keempat, penutup. Kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Selanjutnya yaitu jenis teks deskripsi. Di bawah ini merupakan jenis teks deskripsi yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis teks. Yang kedua, teks paragraf spasial. Di dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Yang ketiga, teks paragraf objektif ialah objek digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis itu sendiri. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, tentukan fakta atau data-data serta lakukan observasi atau pengamatan dengan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang kelima, kemudian uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan data dan fakta dengan topik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Berikut merupakan kaidah kebahasaan mengenai teks deskripsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, atau mobilku. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin atau 3 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat. Selanjutnya, yang kelima, mengandung kata kerja, perasaan, atau pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, atau saya yakin baju itu murah. Yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, atau di coffee shop, atau di rumah sakit. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan merupakan sebuah perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Selanjutnya itu ada contoh teks deskripsi, itu yang berjudul Rumah Budi. Rumah Budi ini terletak persis di depan rumahku yang di desa Condong, yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon sawo yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah yang menjadi hiasan di depan rumah Budi.
Dinding rumah Budi ini berwarna biru muda dengan pintu dan jendela yang berwarna putih, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih membuat rumah Budi menjadi sangat enak dipandang. Di dalam rumah Budi, posisi barang-barang sangat tersusun rapi dan diperhatikan sehingga sangat tertata. Lantainya pun bersih sekali, serta harum ruangannya, membuat orang yang masuk ke dalam rumahnya mau berlama-lama di dalamnya. Selesai, dan terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini penjelasan dapat Ibu jelaskan mengenai materi teks deskripsi. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.